Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Prime Talk. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan reseller. Kebetulan dia masih muda. Namanya juga gak asing buat kita semua itu sebenarnya. Saya juga agak kaget mendengar namanya karena mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu dengan nama ini gitu. Jadi langsung aja ada Rizik. Ya, Zik. Ya, Sehat, Zik. alhamdulillah. Nama panjang siapa sih Zik sebenarnya? Nama panjang itu Rizik Syihab. Rizik Syihab. Ini udah nggak asing di telinga. Saya juga awalnya kaget, ini Rizik Syihab yang mana ini? Jangan-jangan yang apa? Seorang habaib gitu. Saya kaget gitu. Wah, masa ini habaib jadi reseller best corporation gitu. Sehat ya sih, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini saya bakal nanya-nanya. Ya, agak penasaran juga sebenarnya sih dari Rizik ini. Pertanyaan pertama, udah berapa lama gabung di Best Corporation jadi reseller? Jadi untuk gabung itu di bulan Juni. Bulan Juni, oke. 2023. Oh, berarti beberapa bulan yang lalu berarti? Iya, baru kisaran 3 bulan. 3 bulan berarti ya? Oke, 3 bulan. Terus? 3 bulan, cuman untuk aktifnya itu saya baru bulan ini aja. Berarti ya Oke. semingguan ke belakang. Semingguan ke belakang. Iya. Nah, alasan gabung di Best Corporation tuh sebenarnya apa sih sebenarnya yang bikin tertarik gitu dari Best Corporation ini? Jadi dulu itu sebenarnya saya nggak tertarik. Oh, nggak tertarik? Nggak tertarik. Karena saya gabung itu dulunya karena keterpaksaan. Terpaksa jadinya. Jadi dipaksa oleh ibu saya. Oh, oke. Dipaksa oleh ibu saya, harus pokoknya wajib gabung. Wajib itu ya? Wajib gabung. Wajib. Bukan sunnah, bukan. Bukan. Wajib ya? Waduh. Terus Wajib gabung. gimana? Jadi ibu saya tuh menawarkan Hmm. setiap harinya itu ya, Hmm. Jik daftar di PTBS, gabung, ayo. Saya tolak. Oke. Setiap hari beliau berkata seperti itu sampai pada akhirnya ya kurang lebih 10 kali penawaran. 10 kali. 10 kali penawaran. Ya, dan pada akhirnya saya berpikir mana ada sih orang tua yang memberikan solusi kepada anaknya, solusi yang jelek. Benar. Saya berpikir seperti itu. Jadi pada intinya Rizik ini gabung jadi reseller Best Corporation ini bukan karena keinginan sendiri berarti, Bukan. karena paksaan orang tua sampai 10 kali. Iya. Terus gimana tuh ceritanya sampai akhirnya Rizik ini menuruti keinginan orang tua gitu? Ya, saya berpikir bahwa kalau misalkan kesuksesan seorang anak itu bisa Gak lepas dari ridho orang tua Iya, gitu ya? orang tua. Oke. Nah, sebelum kita jauh, saya belum tahu nih sebenarnya. Sebelum di Best Corporation, Rizik ini kegiatannya apa sih? Maksudnya dalam hal pekerjaan, kesibukannya itu apa sih sebelum gabung gitu? Kalau untuk sebelum gabung itu saya dulu menjadi sebagai pengantar makanan. Pengantar makanan? Iya, Shopee Food Driver. Orang-orang mungkin taunya singkatannya siput gitu ya. Iya. Saya taunya itu sih. Siput ya, Shopee Food. Nah, terus gimana tuh? Gimana lagi tuh? Saya menjadi Shopee Food Driver itu yang gak lama juga sih. 3 bulan 4 bulanan. 3 bulan 4 bulan? 3 bulan 4. Oke. 3 bulan 4 bulan saya menjalani hal tersebut itu biasanya dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam. Kadang kalau misalkan memang lagi sepi bisa sampai jam 3 subuh bisa. Dari pagi Dari pagi. sampai jam 3 subuh? Iya. Pergi pagi pulang pagi berarti? Iya juga. Waduh. Ya, Luar biasa. Karena kebutuhan juga. Karena kebutuhan. Oke. Kalau boleh tahu umur berapa sih sekarang sih? Kayak kelihatannya masih muda gitu kan? Umur mah masih 23. Masih 23. Oke, masih terbilang muda lah. Tapi ketika udah gabung jadi reseller, jadi pengantar makanan itu masih tetap lanjut apa udah total berhenti?
Kalau untuk awal-awal bergabung itu masih Oh, masih. cuman Oke. dibatasi jadi setengah hari. Oh, oke. Jadi pagi dari maghrib sampai jam 12 malam. Oh, bukan dari pagi berarti. Iya. Jadi pagi sampai maghrib itu. Oh, pagi maghrib. Pagi sampai maghrib saya fokus di PTB. Oke. Pagi sampai maghrib fokus di jadi reseller Base Corporation di PTBS. Maghrib sampai jam 12 malam pengantar makanan. Antar makanan. Nah, terus setelah dari Sowiput, terus kan akhirnya kan gabung. Tapi kan sambil berjalan kan? Iya. Sambil berjalan. Nah, itu apa sih yang membuat Rizik ini benar-benar tertarik selain dari paksaan dari orang tua pada akhirnya gitu. Pada akhirnya. Jadi yang membuat saya tertarik itu pertama ada ceritanya juga kan. Oh, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi waktu dulu itu ibu saya kan pulang. Oke. Ibu saya pulang ke kampung ke Jawa Tengah. Oh. Ya, karena ada pernikahan. Nah, ibu saya itu menceritakan tentang PTB sini kepada saudara-saudara. Oh, oke. Cuman disitulah saudara-saudara tidak menerima. Bentar. Jadi orang tuanya Rizik itu nyeritain ke saudara-saudara perihal jadi reseller PTBS. Nah, itu posisinya udah gabung apa belum? Apa memang orang tua udah gabung? Jadi yang sudah gabung itu saya. Oke. Jadi ibu saya membantu. Oh, iya, paham. Terus gimana lagi tuh? Jadi ketika itu orang tua saya itu pulang lagi ke Purwakarta. Kemudian sambil matanya itu berkaca-kaca. Berbicara kepada saya. Zik, kamu harus berhasil di bisnis ini. Oke. Itu semuanya diceritain dari awal sampai kampung sampai pulang lagi itu bagaimana ceritanya itu diceritain ke saya. Dan dari situlah saya harus bisa. Oke. Tapi sebelumnya udah paham belum sih mengenai sistemnya lah, produk-produknya dari Base Corporation? Udah paham belum sih sebelum gabung gitu? Itu nol banget kan? Nol banget berarti? Saya nggak ada basic tentang bisnis. Jadi emang nggak paham sama sekali. Maksudnya produk dari Base Corporation-nya, sistemnya Rizik udah cari-cari tahu dulu kah sebelum bergabung tuh, atau memang asal gabung aja ngikut orang tua gitu? Iya, emang kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jadi disuruh orang tua gabung, saya ngechat kepada mentor saya, langsung gabung. Tanpa nyari tahu Base Corporation itu apa, bisnisnya apa, produknya apa? Iya, tanpa nyari tahu. Jadi asal gabung aja, nurut orang tua gabung. Iya. Ya. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa sih. Nah, terus setelah itu gimana lagi tuh? Setelah gabung gitu, apa sih yang dilakukan Rizik setelah gabung di Base Corporation ini? Kalau untuk setelah gabung, ya mungkin bagi saya ya banyak pembelajaran baru. Apa tuh kira-kira pembelajaran baru? Mulai dari bagaimana cara berbisnis, terus kemudian bagaimana cara kita public speaking, itu banyak sekali. Oke. Cara mendapatkan pertemanan itu banyak. Oke. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan setelah bergabung di bisnis. Oke, karena memang seperti yang Rizik tadi bilang, nggak ada sama sekali basic dalam hal berbisnis berarti ya? Nggak ada. Oke, nah saya pengen tahu, ketika gabung di Base Corporation itu daftar apa sih? Untuk awal itu saya daftar basic. Daftar basic 2.600.000. Dapat 14 produk berarti ya? Betul. Ngambil produk apa aja tuh berarti? Waktu itu saya ngambil produk dari produk pertanian, kemudian kecantikan sama kesehatan. Sama
eco-racing juga. Sama eco-racing juga. Karena waktu itu kan butuh juga sambil menjadi pengantar makanan, eco-racingnya juga dipakai. Oke. Nah, terus berarti si produk itu masih ada sampai sekarang? Apa udah ludes habis nih? Udah habis semua, udah kepake berarti. Nah, itu dipakai sendiri apa dijual si produknya itu? Apa gimana? Untuk produk dipakai sendiri. Karena produk dipakai sendiri? Iya. Karena kata mentor saya, produk ini harus dipakai. Karena memang di Base Corporation itu kan, kenapa kita diharuskan untuk membeli produk? Karena memang ketika kita ingin menjadi reseller Base Corporation, itu kan otomatis kita sebagai reseller atau sebagai penjual itu kan harus bisa merasakan manfaat dari produknya, bener nggak? Iya, betul. Ya kan? Nah, yang Rizik rasakan manfaat dari produk Base Corporation, salah satu aja kira-kira apa sih yang dirasakan dari produk Base Corporation itu apa sih gitu? Yang dirasakan itu terutama terutama eco-racing. Eco-racing motor mobil? Motor. Oke, apa tuh? Karena kan dulu saya menjalankannya sambil setengah hari ya. Setengah hari dari pagi sampai maghrib, dan dari maghrib sampai jam 12 malam itu kan saya menjadi pengantar makanan. Oke. Otomatis kan saya menggunakan kendaraan. Ya, otomatis kepake produknya. Terus? Dan di situ bermanfaat sekali. Yang biasanya sehari itu habis 30.000 buat bensin gitu ya bisa lah berkurang gitu. Setelah menggunakan racing. Berarti yang saya rasakan itu berarti ngerasain dampak dari produknya berarti. Betul. Ya kan? Nah, itu pemakaiannya berapa lama sih kalau buat eco-racing motor? Kalau saya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali? Berapa butir berarti? 1 butirnya itu 2 hari. Oh, 1 butir itu 2 hari? Iya. 2 hari. Karena kan motor saya sering dipakai. Oke. Tapi biasa ngisi minyak itu berapa liter? Kalau saya itu sekali ngisi full kan. Oh, sekali ngisi full. Fullnya itu kan 50. 50 ditambah 1 butir. Oke. Selain eco racing, kira-kira produk apa yang memang Rizik dan keluarga itu udah ngerasain lah manfaat dari produknya itu? Selain eco racing ada juga sabun mandi ya. Sabun mandi, oke. Yang mana tuh kan ada honey, ada ada propolis, honey, sama yang satu lagi itu kan. Oke. Berarti sering dipakai. Oh, sering dipakai mandi berarti kan? Iya berarti. Nah, terus progres dalam ketika Rizik udah menjadi reseller itu apa aja sih progresnya sampai saat ini? Untuk saat ini progres saya itu ya membuat video biasa. Oh, berarti masih berproses berarti kan? Masih berproses. Oke. Terus masih ikut sering training juga berarti? Sering itu kan. Oke. Seperti SLC, seminar. Oke. SLC ini kan, nah ini menarik nih. Di Base Corporation itu kan ada salah satu kegiatan yang bisa dibilang spiritual, ya kan, sesuai dengan namanya SLC, Spiritual Leadership Camp kan. Ya, betul. Yang dirasa Rizik soal kegiatan SLC itu gimana sih sebenarnya? Kan gini loh, jarang perusahaan yang bisa dibilang ngadain program atau kegiatan yang benar-benar kegiatannya itu positif, apalagi soal spiritual. Ya. Apa tuh yang dirasakan penilaian Rizik gitu terkait SLC ini? Penilaian saya terkait SLC itu sangat mengubah hati saya, karena yang dulunya dari
bergabung di bisnis ini karena keterpaksaan. Hmm. Jadi emang full bener-bener saya tuh harus bisa di bisnis ini. Oke. Jadi pada intinya yang saya tangkap berarti selain kita mengejar dunia, Iya, sisi positifnya akhirat pun ada, iya dapat juga. dapat juga gitu kan. Itu berarti SLC udah berapa kali ikut untuk program spiritual leadership camp itu? Untuk saat ini baru pertama kali. Pertama kali. Iya, Oke. bulan kemarin berarti. Berarti baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Rencana bulan ini ikut berarti? Insya Allah ikut. Insya Allah ikut. Waduh, Masya Allah. Berarti memang rata-rata sih banyak. Saya juga banyak ngobrol. Ada beberapa mitra atau reseller di Base Corporation yang bilang gini, pokoknya harus nyobain SLC. Banyak banget keajaiban setelah kita mengikuti SLC. Yang awalnya mungkin rezekinya seret, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dari mana aja gitu. Rezeki tiba-tiba gitu kan. Iya. Bahkan rata-rata orang yang memang udah meraih kayak aset motor, mobil itu rata-rata sebelumnya pada ikut SLC dulu gitu kan. Berarti ini salah satu bentuk ikhtiarnya berarti ya sih kan? Iya. Salah satu bentuk ikhtiarnya. Karena kan kuncinya itu kunci di PTBS. Kalau misalkan kita mau sukses di PTBS ya kuncinya harus ikutan SL. Oke, kuncinya harus ikutan SLC, wajib pokoknya ya. Wajib gitu ya. Meskipun nggak sebulan sekali gitu ya. Tapi setidaknya harus pernah merasakan berarti kan. Karena saya dikatakan oleh salah satu mentor, katanya kalau mau sukses minimal dalam 1 tahun itu ikutan SLC 10 kali. 10 kali dalam 1 tahun. Minimal. Oke. Berarti ini baru sekali nih berarti ya. Baru sekali. Sisa 9 buat mencapai minimalnya itu. Oke. Nah terus secara penghasilan di Base Corporation itu kira-kira Rizik udah dapat belum sih? Kalau untuk saat ini belum. Oh untuk saat ini Ya, belum. karena kan sekarang juga masih berproses. Masih berproses. Oke. Nah terus ini apa? Saya dengar kemarin kan Rizik sampai sekarang kan belum dapat penghasilan nih dari Base Corporation. Betul kan? Saya dengar katanya upgrade paket nih. Iya. Bener. Betul. Upgrade ke paket apa? Ke reguler. Reguler. Ya. Berarti kalau reguler itu kan normalnya itu 7,6 juta. Ya kan? Kalau upgrade kan berarti jadi 5 juta. Tinggal nambah setengahnya. Tinggal nambah setengahnya berarti kan 5 juta kan? 5 juta. 5 juta dapat berapa? Normalnya kan kalau di paket reguler itu 42 produk. Tuh. Nah ini kalau upgrade gitu nambah jadi dapat berapa berarti produk? Dapat kemarin tuh 28 produk. 28 produk. Oke. Terus ngambil produk apa nih? Soalnya kan di Base Corporation ini kan ada produk terbaru. Iya. Pods kan, liquid pods atau mungkin orang-orang lebih mengenalnya ke vape ya. Ya. Atau rokok elektrik mungkin. Itu ngambil nggak, Rizik? Ngambil, tentu itu. Oh tentu. Wah, karena muda ngerokok berarti. Perokok berat tuh pantes berarti harus ngambil pod berarti. Wah luar biasa. Ngambil berapa pod? Pod ngambil 1 sih. Oh ngambil 1. Liquid ngambil juga berarti. Liquid ngambil 1. Liquid ngambil 1. Wah. Sisanya berarti apa tuh kira-kira? Sisanya itu parfum, kemudian kecantikan, sama kesehatan. Oke. Nah itu selain pot kan ada sampo juga. Itu ngambil nggak sih? Oh untuk sampo enggak? Sampo nggak? Oke. Karena beda-beda kebutuhan mungkin ya. Tuh, tapi yang penting kan si produknya ini benar-benar kepake berarti kan sesuai dengan kebutuhan kan? Iya. Oke. Nah itu rata-rata kita balik lagi ke yang sebelumnya nih. Rata-rata ketika orang upgrade paket, ya kan? Rata-rata itu kan orang yang udah punya penghasilan. Tapi anehnya Rizik ini
belum punya penghasilan dari base corporation, masih berproses, tapi udah mau upgrade. Sebenarnya alasannya apa sih gitu? Tiba-tiba mau upgrade gitu. Kan untuk di base corporation ini kan paketnya itu berbeda-beda ya Kang ya. Heeh. Ada dari mulai basic sampai paling tinggi itu priority. Mm-mm. Nah, katanya kan di base corporation ini kerjanya sama, Mm-mm. cuman setiap paket hasilnya bakal berbeda gitu. Betul, 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 betul. Makanya kemarin itu selagi ada rezeki saya upgrade aja dah gitu. Oke, oke, oke. Berarti itu uangnya dari mana berarti? Dari tabungan kah? Atau dari penghasilan ketika jadi pengantar makanan itu kah? Atau Ada barang yang dijual. ada barang yang Ada dijual? barang. Barang sampai dijual Iya. buat upgrade. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Karena saya melihat potensinya itu sangat bagus. Oke, 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 oke. Nah, ini luar biasa. Karena gini, Zik, jarang banget anak muda umur 23 tahun itu bisa ngambil resiko loh. Karena ya menurut saya sih ini beresiko gitu. Iya, benar. Karena masih muda, Rizik masih muda tapi udah bisa melihat potensi dari bisnis based corporation. Nah, ini yang saya apresiasi gitu dan juga kaget gitu. Bahkan umur yang jauh di atas Rizik itu jarang yang berani kayak gitu sampai jual barang buat upgrade. Jangankan buat upgrade gitu kan, buat gabung di paket basic aja mungkin kesusahan lah gitu kan. Iya. Tapi ya ini luar biasa gitu. Salah satu pemuda yang patut dicontoh gitu kan. Apalagi Rizik sampai resign kan? Ya, resign kan? Sampai emang benar-benar resign. Sampai emang bener-bener resign dari pengantar makanan itu kan? Betul. Ini luar biasa. Maksudnya pasti beresiko kan? Karena gini, dalam berbisnis itu kan berbeda penghasilannya dengan orang yang bekerja sebagai karyawan, Iya. ya kan? Iya. Yang karyawan itu kan sebulan itu kan udah pasti digaji. Tapi kalau semisal berbisnis, itu kan kita nggak pasti juga, gitu kan? Iya. Berarti apa sih penilaian Rizik gitu? Maksudnya sampai berani gitu selain melihat potensi gitu ya? Iya. Selain melihat potensi, apakah Rizik ini yakin di Best Corporation untuk jalanin bisnis ini gitu? Jadi reseller. Kalau menurut saya eh, sangat yakin sih Kang. Sangat Sangat yakin. yakin. Karena Luar biasa. pertama itu saya disupport oleh orang tua. Oke, Iya. oke, oke, oke. Pertama saya disupport oleh orang tua. Kemudian mentor saya pernah berkata, Hmm. ketika kamu berusaha keras, ketika kamu berikhtiar, Hmm. mau kamu berikhtiar jungkil balik pun, ketika Allah tidak mengizinkan, Hmm. maka ikhtiar kamu itu belum dikasih. Oke. Tapi ketika kamu bangun, kemudian berikhtiar lagi, kemudian Allah berkata, oke, kamu sudah cocok menjadi leader di PTB, Hmm. maka akan Allah kasih. Hmm. Itu kata mentor saya. Makanya saya semangat sekali menjalankan bisnis reseller ini. Oke, oke. Berarti orang tua ketika Rizik upgrade, orang tua otomatis mendukung 100% berarti. Iya, betul. Sangat mendukung Sangat berarti. Wah, ini apa? Sesuai dengan yang dikatakan hadis gitu ya, keriduan Allah bergantung kepada keriduan orang tua. Rizik pun berani mengambil risiko ya Zik ya, karena mungkin sudah dapat ridhonya dari orang tua gitu ya. Iya. Wah, ini luar biasa. Tapi Zik, kita balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang. Ketika Rizik bekerja sebagai pengantar makanan di Shopee Food, itu penghasilan per bulan itu berapa sih? Kalau berbicara per bulan itu ya mungkin kecil lah. Berapa Mungkin kira-kira? kecil. Kalau seharinya juga 50 nggak dapat kan? 50.000 nggak dapat. Bentar, per bulan? Kalau sehari. Oh, kalau Kalau sehari. sehari. Oke, oke. 50 nggak dapat. Nggak dapat. Berarti di Paling kisaran berapa tuh per hari? kisaran 35.000 Per hari. per hari. Kalau Oke. sebulan berarti 900.
Tapi itu per hari itu udah pasti dapet, apa memang kadang sehari itu nggak ada sama sekali? Waktu itu saya pernah sehari itu cuma dapat satu. Berapa tuh berarti? Satu kali jalan itu 7.200. Sehari 7.200. Iya, 7.200 kan saya bingung mau beli bensin dari mana, mau Hmm. makan bagaimana gitu. Hmm. Ya udah campur aduk di situ perasaan. Oke, 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 oke. Orang itu kalau semisal ketika dia gabung menjadi reseller base corporation itu pasti mereka punya target, Oh iya, ya kan? target. Karena di base corporation ini kan perusahaan base corporation ini udah menyediakan aset, ya kan? Betul. Yang pertama kan ada motor, mobil cash, ya kan? Terus mobil cash 500 juta sama rumah 1 miliar. Target Rizik secara bertahap ya untuk mencapai motor, dapetin aset motor, motor cash. Target berapa lama sih? Target motor itu 3 bulan 3 bulan, 3 bulan dari sekarang atau memang apa? dari sekarang. 3 bulan dari sekarang. 6 Oke. bulan harus dapat mobil. Berarti 3 bulan, 3 bulan. Betul. Luar biasa. Yakin? Yakin. Karena gini sih, ini menarik ini. Banyak orang yang ketika bergabung di bisnis reseller based corporation itu mentalnya jatuh ketika target ini tidak sesuai. Ini saya bukan bukan menakut-nakuti, bukan membuat Rizik mentalnya down. Tapi memang itu faktanya kan. Kadang target kita semisal 3 bulan. Tapi ternyata ketika sudah dalam perjalanan, itu lebih dari 3 bulan. 3 bulan itu nggak nyampe. Gimana tuh? Tetap yakin kah atau gimana kah? Kalau menurut saya mau 3 bulan, mau berapa bulan pun ya tetap saya lakuin. Karena semua itu butuh proses, Kang. Betul, betul. Nah ini butuh proses, betul. Nggak semua hal itu nggak ada yang mudah. Ah, itu benar banget itu. Benar banget. Nah ini salah satu contoh pemuda yang ya saya doakan insya Allah di bisnis based corporation Rizik sukses lah gitu kan. Apalagi punya target karena memang mau gimana pun, mau dalam keadaan apapun nanti ke depannya, kita harus punya target, bener nggak? Betul. Nah, Zik, selain Monten kan tadi bilang, Betul. Rizik udah ngelakuin apa aja sih? Apakah secara kan kalau konten kan berarti kan otomatis lewat online berarti ya. Iya, online. Nah, offline ini dilakuin nggak sih? Kalau untuk offline saya pernah, Kak. Cuman ya sesekali. Oke. Cuman ya kebanyakan ditolak. Kebanyakan ditolak. Ya wajar sih, karena Wajar. memang di bisnis pasti akan selalu ada penolakan gitu kan. Mau di bisnis apapun pasti bakal ada penolakan itu. Cuman gimana caranya Rizik mengatasi penolakan itu? Gimana tuh? Ya, kalau menurut saya ya terus dilakukan. Terus dilakukan Terus ya. dilakukan. Terus berusaha karena nanti juga akan datang dengan sendiri. Tapi itu bisa membuat mental dong nggak sih? Kalau semisal ada penolakan, biasanya kan orang ketika menawarkan produk, membicarakan produk, itu kan pasti ada penolakan. Itu ngebuat mental down nggak sih? Apalagi masih muda gitu kan? Ya itulah ujiannya. Itu kan kita diuji mental. Oke, 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 Apakah oke. mental kita itu kuat Hmm, di bisnis ini? Apakah mental kita itu lemah? Itu hmm. kan kita sedang diuji oleh Allah. Oke, nah, ini keren nih. Saya lihat memang Rizik ini orangnya nggak mudah menyerah nih Jadi kelihatannya. dalam hal apapun kita itu jangan mudah menyerah. Oke, Iya. oke, Mau oke. ada halangan apapun, mau orang mencemooh kita, Hmm. itu ya sikat aja gitu. Sikat Iya. terus, benar-benar, 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 benar-benar. Wah ini luar biasa ini dari Rizik ini. Berarti sekarang lagi sibuk ngonten berarti? Untuk saat ini Sibuk konten. ngonten berarti ya? Iya. Lewat TikTok kah? Atau ada media sosial lain kah gitu? Kalau untuk saat ini kontennya di TikTok, Mm-mm. terus snack video, Oke, oke. terus sama Facebook Ads.
Facebook Ads juga berarti. Facebook Ads juga. Asli Purwakarta berarti kan? Asli saya tinggal di Purwakarta. Asli tinggal di Purwakarta berarti kan? Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada di eh, Purwakarta, buat viewers yang ada di Purwakarta mungkin bisa nih Rizik nih dimentorin sama Rizik, yang mau daftar silahkan bisa ke Rizik, bisa ke saya, nanti eh, tim editor bakal menyertakan web promosi di bawah, terus juga akun TikTok kita berdua. Jadi tinggal eh, mau dimentorin siapa nih, mau dimentorin Rizik bisa silahkan, mau dimentorin saya juga silahkan gitu. Jadi tergantung kenyamanan dari eh, teman-teman viewers yang mungkin sudah mulai tertarik di bisnis based corporation ini gitu ya. Nah, Zik, terakhir Zik, ada pesan-pesan nggak buat para penonton atau viewers yang mungkin saat ini lagi nonton? Ada nggak sih pesan-pesan yang sekiranya si viewers ini baru bergabung terus atau misalkan mentalnya lagi down gitu kan? Ada pesan nggak sih buat itu? Ya, pesan dari saya kalau misalkan untuk para viewers, Hmm. ya kalau yang baru bergabung nih ya, Hmm. yang baru bergabung, intinya kita mau belajar, Kak. Betul. Mau belajar, Hmm. jangan sampai kita mudah menyerah. Kemudian ketika mentor mengatakan A, Hmm. kita ikutin. Oke, Harus berarti pokoknya kalau misalkan kita mau sukses di PTBS ini, harus manut kepada mentor. mentor. Iya. Oke, berarti kuncinya apapun yang dikatakan mentor demi kesuksesan kita itu harus diikutin berarti ya. Diikutin. Harus nurut berarti Iya. ya. Karena memang kalau semisal kita tanpa dibimbing oleh mentor, kita juga pasti bingung buat ngejalanin bisnisnya gitu kan. Iya. Oke. Berarti udah itu aja pesan-pesannya. Apa ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang memang baru bergabung terus juga lagi down nih gitu kan. Lagi seret nih gitu kan. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Iya. Nah, pendapat Rizik atau pesan-pesan ada nggak sih buat teman-teman yang memang sampai saat ini belum bergabung dan masih mikir panjang banget? Ada nggak sih pesan-pesannya dari Rizik? Buat teman-teman yang belum bergabung, ini sayang sekali nih sebenarnya kalau belum bergabung. Karena ini di bisnis ini ada potensi terbaik lah menurut saya. Potensi terbaik. Iya. Nggak ada bisnis yang memang dengan sangat mudah gitu mendapatkan aset-aset yang udah disediain sama perusahaan gitu kan. Jarang-jarang kan? Bener nggak? Kalau kerja kita tanpa merendahkan pekerjaan apapun ya, tapi kita berbicara fakta, ada nggak sih perusahaan yang memang menyediakan aset untuk para resellernya? Ada nggak sih kira-kira? Pertanyaan Rizik ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin kalau ada ya 1%, 2%. Nah itulah. Berarti buat teman-teman yang memang belum bergabung, jangan kebanyakan mikir. Karena ketika kita kebanyakan mikir, terus akhirnya muncullah rasa penyesalan. Yang lain itu udah maju ke depan, udah dapat aset. Nah ini kita baru mau gabung. Gitu kan? Jangan sampai kelamaan mikir, nanti nyesel. Serius, banyak banget orang-orang yang nyesel, aduh kenapa ya saya baru gabung di bisnis based corporation, kenapa nggak dari dulu ya? Nah itu. Nah terus kedua, ketika memang kita nggak punya modal untuk bergabung, ya berarti yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Benar nggak sih? Betul. Ikhtiar. Rizik aja buat upgrade, itu sampai ngejual barang. Padahal di base corporation ini dia belum punya penghasilan. Sama sekali. Belum punya penghasilan. Tapi dia mau berproses gitu. Ya namanya juga bisnis gitu kan. Pasti butuh proses. Butuh ilmu. Butuh pemahaman, apalagi terkait marketing plan. Iya. Benar nggak sih? Betul. Nah itulah. Jadi buat teman-teman yang memang pengen bergabung, tapi belum punya modal, ya mudah-mudahan ada rezekinya. Jangan lupa terus ikhtiar. Saya aja untuk bergabung di bisnis based corporation ini butuh waktu lama saya tuh buat gabung di bisnis based corporation ini.
gitu. Jadi buat yang teman-teman jangan putus asa, terus yang memang nggak mau bergabung nggak apa-apa, silahkan lakukan pekerjaan apapun yang penting halal dan diyakini gitu. Mau bisnis apapun silahkan gitu. Cuman saya dan Rizik dan teman-teman di seluruh Reseller Base Corporation ini hanya memberitahukan bahwa ada bisnis yang modalnya terjangkau tapi penghasilannya jauh lebih besar daripada modal, Rizik ya. Bahkan di paket basic aja itu total aset yang bakal kita dapat kalau semisal kita benar-benar menjalankan bisnis ya, itu total asetnya bisa sampai miliaran. Bahkan modalnya sekali seumur hidup, Pak. Sekali seumur hidup, betul. Sekali seumur hidup. Jack, training berbayar nggak sih? Gratis. Gratis kan? Gratis. Nah, itulah. Itu semua udah disediakan sama Base Corporation. Oke, nah itu teman-teman. Jadi mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita. Masih banyak sih, masih banyak. Udah mau diajak ngobrol nih. Ini jadi apa ya? Jadi pembelajaran buat orang-orang yang memang yang baru bergabung. Terus juga banyak yang nanya kok yang diajak ngobrol itu orang-orang yang udah raihan. Ini saya ajak ngobrol yang memang benar-benar orang yang lagi berproses dan juga nggak pantang menyerah, nggak mendengarkan perkataan buruk dari orang lain. Jadi itu, Jack, makasih banyak. Mungkin untuk selanjutnya jangan lupa di subscribe, di like, terus juga di share juga. Terus kalau semisal pengen tahu lebih banyak tentang Base Corporation atau pengen daftar, itu bisa lihat di kolom deskripsi. Itu ada WA kita, ada akun TikTok kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.